Dalam video edukasi ini, kami akan menjelaskan tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang bisa sering kita disebut KDRT bukanlah sesuatu yang bisa kita dianggap sepele. Pada kenyataannya banyak sekali kasus yang terjadi seperti itu di sekitaran kita. Namun ternyata banyak sekali korban yang diam dan tetap bungkam terhadap hal tersebut. Karena mengapa? Mereka merasa dirinya malu, takut, bahkan merasa bahwa hal tersebut menjadi aib sendiri atau keluarga. Dan mereka pasti tidak tahu untuk lapor kemana. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam ruang rumah tangga. Nah, secara umum KDRT ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu seperti yang tadi disebutkan, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Nah, keempat bentuk ini bisa menimpa siapa saja, terutama perempuan dan anak-anak yang posisinya lebih lemah di dalam keluarga. Dampak kekerasan terhadap perempuan sangat kompleks, tidak hanya luka fisik, tetapi juga luka batin yang sangat sulit untuk disembuhkan. Korban seringkali mengalami trauma mendalam, kehilangan rasa percaya diri, bahkan takut untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Beberapa perempuan akhirnya bergantung secara ekonomi pada pelaku, sehingga sulit keluar dari lingkaran kekerasan. Padahal, setiap perempuan berhak untuk hidup aman, bebas dari ketakutan, dan dikelilingi serta dilindungi oleh hukum yang berlaku. Anak-anak juga sering menjadi korban dari kekerasan rumah tangga. Anak yang tumbuh di lingkungan dengan penuh kekerasan akan lebih sering merasa takut, tidak percaya diri, dan cenderung menarik diri dari lingkungannya. Bahkan anak bisa meniru perilaku kekerasan yang mereka lihat di dalam rumah, menjadikannya pola yang berulang hingga masa depan. Trauma masa kecil seperti ini dapat mempengaruhi perkembangan emosi, pendidikan, dan hubungan sosial dari anak hingga dewasa. Dasar hukum dan perlindungan orang, visualnya teks hukum dan logo lembaga KPAI, Komnas Perempuan. Perlindungan terhadap korban KDRT dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, di antara ini yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 28B Ayat 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Selain itu, negara melalui lembaga seperti P2TP2A, Komnas Perempuan, dan LPSK juga menyediakan layanan pengaduan, perlindungan, dan perlindungan bagi korban kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga bukan tanda kasih sayang, melainkan untuk pelanggaran hak asasi manusia. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Selain anak berhak tumbuh besar, bahagia, dan setiap perempuan berhak hidup dengan aman dan bermartabat. Mari kita bersama-sama menghentikan kekerasan, mulai dari lingkungan terkecil, keluarga kita sendiri. Jika kamu menjadi korban atau mengetahui kasus kekerasan, jangan diam, laporkan. Hubungi layanan SAPA 129, Komnas Perempuan atau P2TP2A terdekat. Terima kasih telah menonton video edukasi ini. Semoga kita semakin sadar dan aware bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dan perempuan merupakan tanggung jawab kita bersama.